Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Win di channel Cak Win Sembako. Kali ini saya akan bahas gimana caranya agar warung sembako kita itu menjadi ramai dan banyak pembeli, dan menjadikan pembeli itu menjadi pelanggan dengan langganan kita, bukan hanya beli satu kali aja dan dia akan terus beli kebutuhan rumah tangganya atau kebutuhannya di warung kita. Pokoknya menjadi pelanggan tetap di warung kita. Dan tips yang akan saya bagikan ini yaitu pengalaman pribadi saya. Alhamdulillah saya dulu mulai usaha dari nol, benar-benar dari ngerintis, dari nggak tahu mau jualan apa. Jujur dulu waktu mau pertama kali buka toko sembako itu sempat bingung juga, karena bingung yang mau jual apa, karena kebetulan saya juga nggak ngerokok dan tidak tahu rokok apa yang laku dan rokok apa yang laris. Dan tidak usah panjang lebar lagi, sekarang kita akan bahas gimana caranya agar toko sembako kita menjadi lebih ramai dan menjadikan pembeli itu menjadi langganan kita. Nah, yang pertama yaitu kita harus punya jadwal yang konsisten. Jadi misalkan toko kita buka pagi jam 6 itu dan tutupnya jam 10 malam, itu harus kita lakukan terus menerus. Jam 6 itu harus buka terus dan tutup juga nyampe jam 10 malam juga. Jangan sampai bentar-bentar tutup terus bentar-bentar tutup, ntar pelanggan waktu mau ke toko kita, tokonya tutup, dia akan pergi ke toko sebelah atau akan pindah ke toko yang lain. Jadi kita harus punya jadwal yang harus kita kerjakan lah. Kita harus bukanya lebih awal jam 6 pagi dan tutup lebih malam sampai jam 10 malam. Dan untuk maghrib, tapi untuk saya pribadi maghrib biasanya tutup, istirahat setengah jam buat sholat, makan dan lain sebagainya kan. Dan yang kedua, harga. Dan untuk harga ini penting banget dan perlu Anda terapkan banget. Jangan nyampe kita jual barang itu kemahalan, jangan sampai kita ambil untung itu kebesaran, kebanyakan, nanti pelanggan akan pergi ke tempat yang lain, karena untuk harga itu pengaruh banget. Jika harga kita kemahalan, pasti toko kita akan sepi, apalagi kalau di kampung. Dan kalau warung biasanya kan sasarannya ibu-ibu, kalau harga selisih 500 saja dia akan pindah. Bukan ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Kalau langganan rokok itu kalau harganya selisih 500 atau 1000 pasti akan pindah ke toko yang lain. Jadi untuk harga kita harus teliti, kita harus cermat, ambil keuntungan sedikit aja, yang penting lancar. Kalau barangnya juga lancar keluarnya kan, kita barangnya juga baru terus, fresh terus, jadi nggak akan kapok kalau beli tempat kita. Apalagi kalau rokok udah kelamaan itu rasanya juga udah nggak enak. Jadi untuk rokok ambil keuntungan sedikit aja. Dan kalau untuk stok kita harus cermat, jangan sampai kita stoknya kelamaan, belanjanya kebanyakan, jadi stoknya kelamaan, ntar rokoknya udah nggak enak. Jadi untuk rokok harus diteliti banget, harus diamati banget, mana rokok yang laku, mana rokok yang kurang laku, belanjanya harus beda. Kalau yang laku kita bolehlah belanja yang agak banyak untuk stok, tapi kalau yang kurang laku belanjanya sebungkus 2 bungkus saja, yang penting ada. Dan jangan sampai kelamaan rokoknya, ntar udah nggak enak. Dan yang ketiga yaitu pelayanan. Untuk pelayanan itu kita harus ramah sama pelanggan, jangan sampai jutek. Misal ada pelanggan tinggal mainan HP, ntar pelanggan itu akan kapok, tidak mau belanja lagi tempat kita. Kita harus ramah. Misalkan ada orang beli rokok atau beli bensin, udah kenal, siapa, terus basa-basinya mau kemana bang, apa gimana, itu ucapan-ucapan sederhana tapi gimana ya, sangat menarik hati pembeli.
Dan jangan lupa ucapkan kata terima kasih kalau udah selesai transaksi, karena itu kata-kata sederhana tetapi sangat apa ya, membekas di hati pelanggan, dan dia pasti akan balik lagi. Dan saya rasa 3 poin penting itu aja yang sangat diperlukan untuk menarik pembeli dan untuk membuat toko kita menjadi laku. Nggak perlu embel-embel dari Mbah Dukun atau gimana. Yang penting kita itu konsisten, punya jadwal, kita buka jam sekian, misal jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, 10 malam, dan harga kita harus murah, kalau bisa lebih murah dari toko sebelah, biar untuk menarik pelanggan. Dan pelayanan juga kita harus ramah sama pelanggan, jangan sampai jutek, jangan sampai pelanggan itu kita cuekin. Kita harus ramah lah, terus harus sabar pokoknya. Kalau toko sembako itu kita harus sabar, jangan sampai kita ada masalah di rumah terus dibawa ke tempat kerjaan, nanti efeknya akan ke pembeli dan pembeli itu akan kabur, nggak mau beli lagi tempat kita. Untuk kalian yang mau buka toko sembako, sebaiknya buka dulu. Kalau punya niat, punya modal, buka dulu. Ntar sambil jalan kalian pasti akan tahu barang apa yang laku dan barang apa yang diminati oleh pembeli, masyarakat. Kalau di tempatku misalnya sekarang aku jualan voucher juga. Kalau dulu enggak, cuman rokok-rokok aja, sekarang merambah ke voucher, perdana, dan ke transfer antar bank, dan ke top up dana. Sekarang yang lagi rame yaitu top up dana. Kalau pulsa emang udah dari dulu. Dan sekarang juga alhamdulillah udah belajar jualan kopi coklat atau kakao. Kalau di kampung kan banyak yang nanam kopi coklat atau kakao. Biasanya mereka akan jual ke warung kita dan ditukar sama gula, garam, dan minyak goreng. Tetapi untuk jualan coklat ini sebaiknya hati-hati banget, karena bahaya kalau nyampe rugi kan. Kasihan kita jualan sembakonya untungnya dikit, terus rugi kemakan coklat kan, nggak dapat untung. Kalau untuk jualan kopi coklat ini sebaiknya hati-hati banget. Kalau misalkan kalian belum punya basic, sebaiknya jangan dulu. Nah, ini ada ibu-ibu jual kopi coklat. Alhamdulillah 4 kilo sekitar tadi. Dan ini ada Mas Ibi, top up dana dia. Nah, ini ada ibu-ibu lagi jual kopi coklat atau kakao lagi. Lumayan, ini 5 kilo yang ini. Dan harganya sekarang kopi coklat atau kakao itu lagi lumayan mahal. Kita beli di harga 35 ribuan. Oh ya, untuk kalian semua yang mau buka toko sembako, saya doakan semoga lancar, rame, berkah. Dan jangan lupa minta izin dan doa kepada kedua orang tua, karena doa kedua orang tua itu lebih mujarab, lebih didengar oleh Gusti Allah. Jangan minta doa ke mbah dukun lah kalau mau buka usaha. Cukup ke kedua orang tua, khususnya ke ibu dan ke bapak itulah. Dan alhamdulillah sore ini agak keteter, agak banyak, agak rame. Biasanya dibantuin sama ibu di warung, tetapi ini ibu lagi di belakang, lagi masak, jadi sendirian, agak keteter. Yang lumayan capek itu kalau ada orang beli pulsa nggak masuk-masuk dan ada orang beli bensin, itu agak keteter banget.
Dan seperti itulah kondisi penampakan warung kami. Lagi sedikit acak-acakan karena warungnya bujang. Dan kami juga melayani jasa transfer. Biasanya kalau ada tetangga itu dikirimin uang sama anaknya, biasanya kan kalau orang tua nggak punya nomor rekening bisa numpang transfer ke rekening kita. Dan itu juga lumayan. Oh iya, Don, untuk sekarang untuk perokokan itu banyak banget rokok ilegal. Tetapi kita juga lagi bingung itu gimana. Kita mau jual itu rokok ilegal, nggak jual juga banyak pelanggan yang nyari. Dan untuk kalian yang sama seprofesi dengan saya yang jualan rokok, sebaiknya berikan saya saran di kolom komentar, diketik itu harusnya kita jualan rokok ilegal atau tidak. Karena mau jualan juga takut karena itu rokok ilegal, nggak jualan juga pelanggan pada tanya. Bahkan ada yang sebagian pergi ke toko sebelah yang jualan rokok ilegal itu. Untuk kalian yang punya saran boleh diketik di kolom komentar. Dan untuk saran dari kalian, rokok apa, rokok ilegal yang kira-kira laku, yang kira-kira kenceng di masyarakat atau di toko kalian. Oh iya, rokok ilegal itu rokok polosan tanpa bea cukai ya, tanpa cukai. Biasanya harganya lebih murah, cuma 10 ribuan per bungkus, isi 20 batang. Dan kami juga melayani pembayaran PLN dan melayani token PLN juga. Kalau beli token PLN di tempat kami itu garansi, misal nggak diketik di meteran nggak masuk, tulisannya gagal, kami bertanggung jawab untuk melaporkan ke pihak PLN tanpa dimintai uang lagi. Jadi dijamin garansi, dijamin masuk. Oh ya, untuk sekarang itu rokok kretek itu lagi susah. Untuk kalian yang seprofesi juga dengan saya, mohon infonya untuk rokok-rokok kretek, khususnya menara kretek dan cakra kretek, apakah di tempat kalian juga susah? Kalau di Tanggamus di Lampung itu lagi susah-susahnya rokok kretek, ampun banget. Semenjak rokok-rokok naik jadi mahal, jadi rokok kretek menjadi laku, dan sekarang barangnya malah susah, permintaan banyak dan barangnya susah. Oh ya, perteloran juga kami jual. Ini kondisinya di jam
5 sore nyampe jam 6 sore. Sengaja videonya agak kita cepetin karena kalau nggak cepetin durasinya sangat panjang. Kalau di toko atau di warung jam-jam segitu jam-jam sibuk, jam-jam rame pembeli, jam 4 lah, dari jam 4 sampai jam 5 sore, dan ntar nyambung lagi dari jam 4 nyampe jam 6 sore, dan ntar nyambung lagi dari jam setengah 7 nyampe jam 8. Itu jam-jam sibuk, jam-jam banyak orang pembeli. Kalau siang mah agak slow, kita bisa sambil beberes dan bisa istirahat. Kalau siang agak slow. Nah, oke, sekian video dari saya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bagikan di akun media sosial kalian. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Komentar apa, terserah kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, pejuang receh.